Yuk, siap. Oke, siap. Selamat pagi Bu Sevi. Selamat pagi Bu Zelvina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sevi? Puji syukur baik Bu. Bu Zelvina gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Sevi. Bu Sevi, untuk 30 menit ke depan kita akan melakukan percakapan coaching ya Bu ya. Baik Bu, siap. Oke, bagaimana kabarnya Bu Sevi di kelas? Ada kendala? Apa ada masalah? Soalnya dari raut muka Bu Sevi ini kayaknya sedih, apa murung gitu. Ada yang bisa saya bantu nggak Bu? Iya Bu, memang ada masalah Bu di kelas saya. Mm-mm. Rumit ini Bu, saya ini sedang Aduh. buntu. Kebetulan saya ngajar kelas 7 ya Bu ya, mata pelajaran Iya. matematika gitu. Dan sekarang di Mm-mm. sekolah saya kurikulumnya kurikulum merdeka Bu gitu. Mm-mm. Saya itu Bu merasa selama akhir-akhir ini, selama pembelajaran matematika gitu, kok anak-anak itu datar-datar aja gitu loh Bu, kayak kurang Mm-mm. antusias, kemudian pasif gitu Bu. Mereka Mm-mm. juga nggak bertanya-tanya tentang materi ke saya gitu. Jadi saya bingung nih apa dia paham atau Mm-mm. belum, tapi saya rasa belum paham karena saya lihat dari hasil belajar mereka gitu kok. Maksudnya nilai-nilai mereka itu nurun gitu, nggak mencapai Mm-mm. 75 aja nggak nyampe gitu, Bu, gitu. Jadi gimana ya, Bu, ya kira-kira kalau seperti itu ya? Oke, jadi kondisi murid Bu Sevi sekarang ini muridnya pasif ya Bu ya, Iya tidak berani betul, Bu. bertanya tentang materi pembelajaran. Jadi akibatnya hasil pembelajarannya juga menurun ya gitu Bu ya. Iya, Bu. Oke, nah dari cerita Bu Sevi tadi nih, kira-kira nih di kelas itu anak yang pasif itu hampir satu kelas, apa sebagian, apa bagaimana Bu? Kalau di kelas 7 itu di SMP kan rata-rata 32 siswa ya, Bu, ya. Paling Hmm, yang aktif itu paling 5 orang gitu. Jadi sebagian besar hmm, itu pasif, Bu, gitu. Jadi saya khawatirnya kan itu kan udah sebagian besar nih, Bu, yang pasif ya. hmm, Nanti kalau semakin terus-menerus kayak gini hasil belajarnya nurun, terus kualitasnya nurun gitu kan maksudnya hmm. berpengaruh gitu. Apalagi kan matematika tahu sendiri kan Bu Zelvina, matematika Iya, itu dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan nanti kuliah pun walaupun kita nggak ngambil hmm, jurusan matematika kan tetap ada gitu ya matematika ya. Gimana kalau kayak iya. gini? Mereka dasarnya aja ibarat dasarnya aja udah kayak gini gitu loh Bu Zelvina, ke depannya gimana nanti gitu, Bu. Mhm, iya benar sekali ya Bu Sevi ya. Matematika ini hampir di setiap tingkat itu ada, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita menggunakan matematika ya Bu ya. Nah, Iya, Bu. dari cerita Bu Sevi tadi, Bu Sevi ini menginginkan bagaimana untuk murid-muridnya gitu? Pengennya tentunya, hasil belajar mereka, terkait pembelajaran matematika itu meningkat ya, Bu, ya. Kemudian Mhm, juga kualitas pembelajaran matematika di kelas itu juga baik mhm, gitu, Bu, gitu. Pengennya oke. seperti itu, Bu. Nah, yang seperti yang diinginkan Bu Sevi tadi ini, nah kira-kira yang menjadi kendala Bu Sevi apa saat pembelajaran matematika di kelas? Iya. Kalau saya rasa itu kayaknya dari saya sendiri ya, Bu, ya. Ya. Kebetulan kebetulan itu saya lagi repot ya, Bu. Kebetulan Mhm, kemarin-kemarin kan saya lagi hamil, kemudian mhm, ngurus anak kecil juga kan saya, iya, kebetulan terus banyak kegiatan juga gitu. Jadi mhm, pas, ngajar di kelas kayaknya itu monoton aja pembelajarannya gitu ya, Bu, ya. Saya kurang mhm, mempersiapkan gitu, Bu, intinya. Nah, ketika saya masuk, ya udah saya nerangin aja di, papan tulis gitu, mhm, nyatet gitu, gitu aja.
nerangin, kemudian kasih soal, nerangin, kasih soal gitu. Mungkin anak-anak juga bosen ya Bu ya kalau kayak gitu ya. Hmm. Dari situ kemudian saya juga jarang apa ya memberikan mereka motivasi atau ice breaking kayak gitu permainan apalagi jarang sekali. Emang mungkin dari sayanya kayaknya Bu. Oh, oke. Kalau dari cerita Bu Sevi, berarti memang kendalanya memang dari Bu Sevi sendiri ya, karena Baik. lagi kondisi hamil besar, jadi hanya Ya, istilahnya cara mengajarnya monoton ya Bu ya, hanya sekedar mengajar, ngasih contoh, latihan, selesai gitu Bu ya. Nah, untuk iya. hasilnya juga ya seperti yang Bu Sevi katakan tadi, hasil belajar juga menurun karena memang kualitas pembelajaran yang seperti itu. Nah, karena Bu Sevi sudah tahu nih permasalahannya. Nih, kira-kira menurut Bu Sevi, bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Bu Sevi? Menurut saya nanti saya akan menggunakan metode yang lebih variatif gitu, Bu. Mm-mm. Kemudian saya juga akan, mengadakan ice breaking, mungkin permainan Iya, benar-benar. juga gitu. Kemudian media pembelajarannya juga mungkin saya harus cari yang lebih menarik gitu, Bu. Mm-mm. Kemudian dalam pembelajarannya kayaknya, harus ada diskusi biar mereka juga aktif Mm-mm. gitu, biar dua arah saya dan mereka sama-sama aktif gitu, Bu. Paling kayak gitu, Bu. Mm-mm. Oke, itu rencana yang bagus sekali ya Bu Sevi ya, di mana Ibu sudah mulai melakukan perubahan Bu ya dari cara mengajar, dari cara mengumpulkan media pembelajaran untuk pembelajaran matematika. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Bu, bagaimana rencana tadi Bu? Oke, Bu. Mungkin dari metode pembelajaran nanti akan saya sesuaikan dengan materinya ya, Bu, ya. Mungkin gini, kalau misalnya, Mm-mm. lagi materi bangun datar gitu, nanti mungkin anak-anak saya suruh keluar kelas, kita belajar di luar kelas, terus Mm-mm. kan bisa ngukur apa, Iya. Bu, ubin atau atap rumah Mm-mm. yang bentuknya seperti bangun datar kayak gitu ya. Jadi mereka mungkin secara Mm-mm. kontekstual tahu, oh bangun datar itu ada loh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian mungkin nanti pelajaran yang lain, mungkin aritmatika sosial, nanti saya pakai problem based learning dan sebagainya. Kayaknya saya harus, eee, kira-kira materi ini cocok metode apa, materi ini cocok metode apa gitu ya, Bu, ya. Kemudian nanti juga mungkin di akhir pembelajaran, di awal atau ketika mereka bosan, saya akan melakukan ice breaking, kemudian disela-selai dengan permainan gitu biar nggak bosen gitu. Kemudian saya juga akan menggunakan media pembelajaran, mungkin berupa video ya Bu ya, karena anak sekarang kan seneng-seneng pada main HP ya Bu ya, seneng gadget mungkin sekarang bikin video pembelajaran mungkin mereka seneng nonton mungkin, kemudian bikin gambar-gambar, animasi yang lucu-lucu, kalau anak kelas 7 kan masih suka yang menarik-menarik gitu ya, Bu, ya. Nah, kemudian mungkin juga nanti saya akan melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, kayak nanti ada, projek, saya bikin projek, terus kemudian diskusi. Nah, biar mereka itu bisa ngeluarin pendapat mereka, saya juga bisa komunikasi dua arah. Jadi ibaratnya itu bisa student center ya, bukan teacher center gitu, Bu. Gitu, Bu. Oke, nah dari penjabaran Bu Sevi tadi itu rencana yang luar biasa Bu ya. Artinya Bu Sevi sudah melakukan perubahan dimulai dari Bu Sevi sendiri sudah meningkatkan kualitas pembelajaran mengikuti zamannya Bu ya, di mana anak-anak sekarang itu lebih suka bergerak Bu ya, lebih suka bergerak, banyak kreativitasnya. Nah, jadi dengan cara seperti itu mungkin anak-anak akan menjadi lebih tertarik, lebih menyukai pelajaran matematika yang tadinya pelajaran matematika itu sebagai pelajaran sosok yang menakutkan, yang membosankan, terus itu yang bisa buat anak jenuh dengan gaya pembelajaran yang seperti itu anak-anak jadi lebih semangat. Bahkan anak-anak juga semangatnya luar biasa. Jadi mereka tuh menantikan gitu. Wah, besok pembelajaran matematika kita belajarnya seperti apa ya? Seperti itu Bu ya. Dan Iya. dari cerita Bu Sevi tadi itu juga sudah menggunakan
lingkungan sekolah Bu ya, yang mengukur ubin segala macam, itu artinya sudah mengkontekskan pembelajaran itu dengan sesuai dengan lingkungan sekelasnya. Nah, Iya. dalam pembelajaran dalam rencana aksi Bu Sevi tadi itu, Ibu Sevi melibatkan siapa aja, Bu? Saya pengen berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan guru matematika di sekolah saya gitu. Saya pengen Ya, bertukar pikiran gitu. Mana tahu kan mereka lebih, oh mereka tahu nih ternyata materi ini cocok pakai metode ini. Terus mereka juga tahu media pembelajaran yang menarik. Oh ini gitu. Jadi kita saling bertukar pikiran juga gitu. Kemudian saya juga pengen melibatkan Waka Sarpras sarana prasarana karena mungkin nanti kan dalam pembelajarannya saya menggunakan infocus, proyektor gitu kan, saya juga harus bekerja sama dengan Waka Sarana Prasarana gitu, Bu Zelvina. oke ya. Jadi untuk melaksanakan rencana tersebut kapan nih Bu Sevi? Eh, Kalau minggu ini kan sedang PAS ya Bu ya, jadi nggak Mm-mm. mungkin. Terus ke depan juga Hmm, kita kan libur ya Bu, bulan Desember. ya, Nah, kemungkinan pas ajaran semester 2 bulan Januari akan saya laksanakan Bu. oke. Nah dari rencana banyak tadi Bu ya, nih bisa nggak nih Bu Sevi, yakin nggak melaksanakannya? Mudah-mudahan bisa, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Sevi ya percakapan kita hari ini. Ternyata memang di mana-mana Bu ya, uh, pembelajaran matematika ini memang sosok yang masih sangat-sangat menakutkan untuk anak-anak ya, sesuai dengan cerita. Salah satunya cerita Bu Sevi tadi, di mana Mhm. anak-anaknya pasif, uh, kurang bertanya. Ya, jadi karena sifat pasif sama tidak mau bertanya, kualitas pembelajaran jadi menurun. Kalau kualitas pembelajaran menurun, otomatis berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Nah, tapi yang sangat hebat ini Bu Sevi sudah mulai mau melakukan perubahan, terutama dimulai dari diri sendiri dengan mengubah cara pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran yang mungkin nanti akan berdampak pada hasil pembelajaran kita hari ini ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, oke. Ada ingin yang ditanyakan lagi Bu Sevi? Sepertinya sudah cukup, Bu. Sudah. Oke, nah, baik kalau begitu. Nah, semoga rencana aksi Bu Sevi ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya Amin. selalu mendukung kegiatan Ibu Sevi, apalagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya Bu ya. Gitu. Amin, Bu. Ya, Ya, terima baik kasih, kalau Bu, sudah meluangkan waktunya ya, Bu, ya. iya, sama-sama Ibu, jangan sungkan-sungkan Bu ya. Nanti kita ketemu lagi berarti di bulan akhir Januari awal Februari ya Bu ya. Oke, Selesai siap, ini Bu Bu. ya. Ya, Ya. nanti saya ingin mendengarkan apakah sudah ada perubahan terhadap anak-anak ketika Bu Sevi sudah menerapkan rencana aksi tersebut di bulan Januari ya Bu ya. Oke, siap, Bu. Oke. Terima Baik, kalau kasih, Bu. begitu terima kasih. Ya, sama-sama Bu Sevi. Sampai jumpa kembali. Iya, Bu.